Infinite Battlefield, 10 times the points. Medan perang tak terbatas, 10 kali lipat poinnya. Babak 45, 3 pembuat onar. Su yang menerima hadiahnya. Ini adalah boneka beruang kecil yang lucu. Hadiah ini benar-benar di luar dugaan Su Yang. Dia pikir itu semacam voucher makan atau semacamnya. Apakah Hui akan menyukainya? Gumamnya ragu. Dikatakan bahwa meletakkan beruang di tempat tidur dapat mengusir mimpi buruk. Jika dia tidak menginginkannya, dia dapat meletakkannya di tempat tidur. Setelah meminum lemon dan mendapatkan hadiahnya, Su yang merasa sudah waktunya untuk kembali. Ketika dia sampai di lantai pertama, dia melihat dua pria berjubah hitam yang terlihat seperti orang jahat datang dari kejauhan. Sama sekali tidak normal untuk berpakaian begitu tebal dalam cuaca panas seperti itu. Su yang memegang beruang kecil itu, melihat lebih lama, dan merasa bahwa kedua pria ini sepertinya sedang mencari seseorang untuk membalas dendam. Wajahnya suram dan matanya suram. Pelayan di bar juga memperhatikan, dan berjalan dengan hati-hati, bertanya. Dengan sopan, ada apa, kalian berdua? Pria berambut merah berjubah hitam Fang Kai tersenyum, dan melontarkan kapak berkepala dua dari udara tipis di tangannya, membuat wajah pelayan menjadi pucat. Kami diperintahkan untuk memusnahkanmu, jadi masuk akal dan menyerah dengan patuh. Padahal, ini adalah pilihan mereka sendiri, dan tidak ada hubungannya dengan organisasi di belakang mereka. Hanya saja menurut Fang Kai lebih keren mengatakan itu. Percayalah padaku, kamu pasti tidak ingin aku bergerak. Li Jian, pria bermata, juga tersenyum. Dia memanggil 5 prajurit kerangka sekaligus, dan berkata dengan lantang, kami adalah profesional menengah level 10 dan level 3, kamu tidak ada bandingannya. Tapi aku sedang dalam suasana hati yang lebih baik hari ini, jadi aku mengizinkanmu berlari 100 meter dulu. Masing-masing dari 5 prajurit kerangka setinggi 2 meter, dengan kerangka abu-abu dan putih dan pedang besi di sekujur tubuh mereka, terlihat sangat lemah. Melihat Li Jian memanggil 5 tentara kerangka sekaligus, seseorang berseru, Legion Summoner. Itu benar, itu adalah Summoner tipe Legion. Beberapa profesi pemanggil dapat memanggil objek yang dipanggil dalam jumlah besar sekaligus, meskipun individunya relatif lemah, tetapi jumlah yang besar cukup untuk menutupi kekurangannya. Summoner jenis ini secara kolektif dikenal sebagai Legion Summoner. Liu Jian bertepuk tangan, dan 5 prajurit kerangka muncul lagi. Para pemain wanita di lantai pertama sepertinya takut pada kerangka ini, dan mereka semua mundur. Habis membuat masalah. Terdengar suara guci yang kuat dari belakang Su Yang. Dia menoleh ke belakang, dan pada suatu saat ada seorang pria besar dengan tinggi lebih dari 2 meter berdiri di belakangnya. Pria besar ini memiliki tubuh kekar, bentuk segitiga terbalik, otot dada dan otot leher yang sangat jelas, dan usianya sekitar 30 tahun. Secara alami, cabang Shenmeng memiliki orang khusus untuk melindunginya. Pria setinggi 2,15 meter bernama Wang Qin ini adalah salah satu pembela Shenmeng cabang Danjiang. Dia adalah seorang profesional level 3 di level 10, dan pekerjaannya adalah enchanter profesional menengah, dengan 6 kekuatan, 6 kelincahan, dan 3 pertumbuhan spiritual. Ini adalah penyihir jarak dekat yang relatif langka. Pergi dan bertarung, kata Wang Qin kepada keduanya dengan ekspresi tenang. Begitu suara itu turun, tumpukan pemain bergegas turun dari tangga, jelas ada yang naik untuk memberitahu. Begitu rombongan pemain ini datang, mereka terlihat sedikit kecewa saat bertemu satu sama lain. Apa, begitu aku mendengar seseorang membuat masalah, aku bergegas turun dengan bersemangat, dan pada akhirnya hanya ada 2 orang. TSK, bagaimana aku bisa menunjukkan keahlianku tanpa ratusan musuh? Hei! Fang Kai dan Li Jian tidak memperhatikan kata-kata Wang Qin. Melihat begitu banyak pemain yang hadir, mereka semakin bersemangat. Li Jian memanggil tentara kerangka untuk bergegas menuju pemain, sementara Fang Kai menebas Wang Qin hanya dengan kapak berkepala 2. Wang Qin mengeluarkan pisau guan, menekuk kakinya, lalu melompat ke arah Fang Kai yang menyerang. Pesona guntur. Ada guntur yang penuh gairah dan tajam pada guan Dao-Dao, dan ular petir ungu melintas di pisau putih perak yang dingin. Wang Qin, yang melompat ke udara, menebas Fang Kai.
Tubuh setinggi 2 meter itu membawa momentum besar, yang membuat wajah Fang Kai di bawah langsung berubah. Serang keras. Awalnya, dia ingin mempertahankan skill ini dan menunggu kejutan, tapi dia tidak menyangka akan dipaksa keluar begitu dia bertarung. Saya melihat bahwa lengannya yang semula biasa tiba-tiba membengkak dengan otot, dan dalam sekejap mata, mereka berubah menjadi sepasang lengan berotot. Dia mengayunkan kapak berkepala 2 ke atas, dan bertabrakan dengan petir Guandao yang terbelah dari atas ke bawah. Keng! Suara keras menyebar lebih dari 100 meter. Sebagai penyihir perang, Wang Qin tidak memiliki kekuatan penuh, jadi kekuatannya secara alami lebih rendah dari Fang Kai, seorang pengamuk dengan kekuatan penuh. Tetapi bahkan jika Guandao bangkit kembali, sebagai mantan pelatih seni bela diri, dia langsung memikirkan langkah serangan berikutnya. Memanfaatkan kekuatan Guandao yang terpental, dia mundur beberapa langkah untuk menjauhkan diri dari Fang Kai. Kemudian kedua kakinya ditekuk dan mencengkeram tanah, dan tangan yang memegang Guandao tiba-tiba menegang, dan otot-otot di pinggang dan perut bekerja sama untuk memotong Guandao. Emas mempesona. Lapisan cahaya keemasan melintas di permukaan pisau, meningkatkan kekerasan dan ketajamannya. Fang Kai baru saja mati rasa oleh petir di tubuh Guandao Dao, dan dia belum mengangkat tangannya, jadi bagaimana dia bisa melawan? Saya merasakan pisau menyala di mata saya, dan hanya ada satu pikiran di hati saya, sudah berakhir. Tidak ada kecelakaan yang terjadi, seluruh kepala Fang Kai terbang ke kaki Li Jian, menatap Li Jian dengan mata menatap Li Jian, kakinya lemas dan gemetar ketakutan. Melihat Wang Qin menatapnya, Li Jian menjadi pucat dan melarikan diri. Dia tidak berani melawan pria ganas yang membunuh Fang Kai dengan 2 pedang. Ambil tubuh pria berambut merah itu dan kirimkan ke tim penegak hukum untuk ditangani. Sekarang beberapa pendeta level 10 yang telah berganti karir sudah memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali orang. Jadi jika tidak ada kecelakaan, Fang Kai akan dibangkitkan oleh tim penegak hukum selanjutnya, dan kemudian dia akan diadili atas kejahatannya berdasarkan apa yang telah dia lakukan. Setelah Wang Qin mengatakan ini kepada pelayan laki-laki, dia segera berbalik dan mengejar Li Jian yang melarikan diri. Tapi saat ini, petir berbentuk panah dengan lebar sekitar 1 meter ditembakkan dari belakang kelompok pemain, menembus beberapa pemain, dan menyerang Wang Qin dengan kecepatan kilat. Wang Qin memusatkan semua perhatiannya pada Li Jian di luar, dan benar-benar terkena petir di belakangnya. Dengan teriakan kesakitan, dia berlutut di tanah. Jika bukan karena Guandao mendukung tanah tepat waktu, saya khawatir dia akan jatuh. Para pemain segera menoleh dan melihat Zhang Feng berdiri di sana dengan mencibir, mengenakan jubah hitam di beberapa titik. Jadi kamu bersama mereka? Semua orang memahaminya saat melihat penampilannya, dan langsung menyerangnya satu persatu. Perisai petir. Perisai guntur, yang 2 kali lebih besar dari yang muncul di pertempuran sebelumnya, muncul, dan langsung mengejutkan pemain terdekat. Tangan Zhang Feng terus menembakkan petir ke segala arah, dan dia benar-benar menekan sekelompok pemain sendirian. Ini dia sebenarnya menyembunyikan begitu banyak kekuatan. Mustahil. Melihat mata para pemain yang terkejut dan ketakutan di sekitarnya, Zhang Feng sangat bangga. Bakat, kekuatan kegilaan. Kualitas, S, efek, beberapa kali konsumsi dapat ditukar dengan beberapa kali kekuatan skill. Bakat S level yang kuat ini adalah kartu trufnya. Selama dia mau menghabiskan 10 kali konsumsi, dia bisa menggunakan kekuatan skill 10 kali lipat. Bakat ini sangat kuat, tetapi hanya berfungsi dengan keterampilan aktif. Lagi pula, hanya skill aktif yang dikonsumsi. Jika tidak, saya khawatir itu bisa mencapai peringkat SS.